Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim kullu raja'in wa maqsudu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'aliminal 'amilin mukhlishin as-siddiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahihim Sayyid Syekh Muhammad bin Muhammad Abi Ahmad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Wa bayanu tafsilit tariqi ila tahdhibil akhlaq, dan keterangan tentang perincian metode untuk mendidik akhlak, ila tahdhibil akhlak, untuk mendidik akhlak. Anna, sesungguhnya kami, qad arafna, sudah mengetahui siapa kami, annal mu'alajatah, sesungguhnya pengobatan, fi maradil badani, di dalam kasus sakitnya badan, ayyuqabila syai'u, yaitu ayyuqabala, ya, harus dihadapkan, asyai'u, apa sesuatu, ayyuqabala, harus dihadapkan atau diserang, asyai'u, apa sesuatu, bididdihi, dengan sebaliknya, dengan lawannya. Wa kadzalika fi maradil qalbi, begitu juga dalam kasus sakitnya hati, saat hati yang sakit. Jadi biasanya kalau semuanya kan pengobatan itu, ya, kalau terlalu banyak unsur panasnya maka diimbangi unsur dinginnya, seperti itu. Kalau tidak seimbang unsur dinginnya maka diperbanyak unsur panasnya supaya seimbang di dalam badan itu kan. Sama dengan terlalu makan manis-manis, ya, kalian tiap hari kan makan manis-manis dari bahkan satu piring saja itu sama halnya dengan satu sendok gula kan, ya. Itu supaya seimbang, ya, nanti harus diserang dengan yang pahit-pahit. 1 minggu minum teh hijau yang tidak ada gulanya atau yang pahit-pahit, seperti itu. Jadi untuk mengobati sesuatu, ya, harus dengan kebalikannya, seperti itu. Begitu juga hati yang pelit, seumpama, ya, nanti diterangkan, ya. Wadzalika biikhtilafin yakhtalifu, wadzalika, dan itu, cara itu, yakhtalifu, berbeda-beda, biikhtilafil ashkhasi, dengan perbedaannya orang per orang. Jadi orang-orang kan beda, ya. Idzat tiba, karena sesungguhnya watak, mukhtalifatun, itu berbeda-beda. Watak seseorang itu kan berbeda-beda. Jadi perlakuannya nanti harus beda-beda. Ada yang watak marahnya lebih banyak daripada watak malasnya, ya, maka diberlakukannya dengan beda-beda. Wasyaikhu, sedangkan syekh, guru spiritual, guru hati, guru mursyid, fi qaumihi, di dalam kaumnya. Guru bagi muridnya itu kan nabi, seperti nabi, fi ummatihi, bagi umatnya. Jadi seharusnya seperti nabi, ya. Wa huwa yanzuru fi halil murid, wa huwa, adapun itu murid, yanzuru, melihat, fi halil muridi,
pada keadaan muridnya. Jadi seorang guru spiritual terutama ya harus melihat keadaan muridnya. Seperti itu. Setiap harinya perkembangannya itu harus dilihat. Faya'lamu maka bisa tahu, faya'lam sama, faya'lam atau sukun sama. Maka bisa tahu siapa syekh apa sesuatu, apa sifat yaghlibu yang menang alaihi, yang dominan alaihi pada murid, minas sifat dari sifat-sifat. Jadi dia akan tahu nanti dengan terus memperhatikan muridnya akan tahu muridnya ini yang dominan sifat apanya. Seperti itu ya. Biar enggak dingin kan. Wa ma bagi dan bisa tahu siapa syai sesuatu yang bagi yang seharusnya ayu alaja untuk diobati bihi apa kelaban murid. Jadi bihi apa kelaban ma. Jadi dia bisa tahu nanti apa ini yang perlu diobati. Ada kadang muridnya itu dia menang, tetapi ketika wiritan sebentar tertidur. Orangnya diam, memang sabar gitu ya, adem ayem gitu, seperti itu. Kan ada yang rajin belajar seperti itu, tapi malas untuk wiritan. Ada yang rajin wiritan, malas belajar kan gitu. Ada yang rajin belajar, rajin wiritan, tapi malas ngabdi seperti macam-macam kan ya. Malas kerja sama dengan santri-santri yang lain untuk ro'an kan ada itu. Nanti kalau guru terus memperhatikan akan tahu seperti itu. Fayushghiluhu maka boleh menyibukkan, maksudnya jangan caranya ini ya. Ini caranya sudah mulai ke cara. Fayushghiluhu maka menyibukkan siapa, membuat kesibukan siapa syekhu kepada murid fibtidai amrihi di dalam permulaan belajarnya bil ibadat dengan ibadah-ibadah. Saya target sholat qobliyah ba'diyah ya. Ngaji ini kamu. Ngaji ini kan gitu kan ya. Wa tanzifi thiyabi dan membersihkan bajunya. Ini penting ini ya. Wa tathhirihi dan mensucikan bajunya. Jadi itu penting ini. Ini pertama penting ini. Karena dengan badannya bersih dan bajunya bersih itu orang semangat. Karena kuman itu semacam setan ya, bisa membalikkan semangat menjadi tidak semangat. Setan itu, kuman itu ya. Kalau sudah nggak enak di baju, kan nggak enak belajar kan ya, nggak konsen, wiritan nggak konsen, keringetan. Jadi seperti itu. Wal muwadzabatu ala sholawati dan melanggengkan atau membiasakan ala sholawati membaca sholawat. Wa dzikrullahi ta'ala fil khalwat dan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah fil khalwat di tempat-tempat sepi. Jadi biasakan untuk muridnya itu mengingat Allah di tempat-tempat sepi. Diajari. Ingat ya, Allah itu ada dan dimanapun kamu berada pasti ada Allah. Orang kan kadang gini ya, kalau tidak terbiasa, kalau sedang berdoa itu kadang merasa dekat dengan Allah. Kalau sedang berdoa merasa diawasi Allah. Tetapi kalau sedang berdosa seakan-akan Allah tidak melihat. Kan gitu kan. Fabidzalika maka dengan itu treatment awal-awal itu tadharu maka bisa jelas uyubuhu apa aib-aibnya murid al-kaminati yang tersembunyi. Kumunan nari fil hajari seperti bersembunyinya api fil hajari di batu-batu. Jadi akan diketahui ya seperti bersembunyinya api di batu-batu gitu, di dalam batu. Wa in kana ma'ahu fadlu malin. Nah ini, jika ada ma'ahu beserta murid fadlu malin apa kelebihan harta, akhadhahu maka boleh mengambil siapa guruhu pada harta.
wasarrafahu dan membagikan siapa syekh hu pada harta tersebut ila hajatin arbabil qulubi kepada hajat-hajatnya orang yang mempunyai hati, maksudnya orang yang hatinya dekat kepada Allah. Ini penting ya. Jadi kalau muridnya itu ada kelebihan harta seumpama, lihat itu orangnya kaya seumpama, atau lihat saja wis. Cara mengambilnya itu kalau orang kaya boleh agak banyak. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka belajar ikhlas ya. Dan kasih kepada orang yang dekat kepada Allah. Karena doanya ketika orang yang dekat kepada Allah itu senang dan dia dengan ikhlas berdoa, itu mustajab kan ya. Dan juga seperti ini ada di hadis insya Allah ya. Tapi ini sering masyhur di kalangan para ulama dan sering di kalangan para santri dan para dai menceritakan, tapi saya nggak sempat ngecek hadisnya. Jadi seperti ini, barang siapa yang suka sedekah ke orang alim, ke orang wali, maka akan diwarisi anak yang alim. Kalau tidak, dia menjadi alim juga karena ini ya, dia menjadi alim. Terus liyafrugha qalbuhu, supaya hatinya kosong. Maksudnya ketika biasakan diambil gitu, supaya hatinya belajar ikhlas, belajar kehilangan, seperti itu ya, belajar diambil. Sebenarnya kewajiban zakat, kewajiban pajak itu sebenarnya ngajari itu ya, supaya orang tidak terlalu memegang hartanya dengan kekeh gini. Nah, jadi itu sebenarnya supaya hati itu biasa melepaskan harta. Akhirnya hatinya kosong seperti. Wa yakunu faragha qalbihi huwal aslu. Dan ada apa kosong hatinya si murid, huwal aslu adalah tujuan. Ini yang penting maksudnya. Tsumma faragha qalbi ghairihi. Lalu kosongnya hati selain muridnya tersebut. Wabaluhu dan keadaan ghairihi bimalihi dengan perantara hartanya murid tersebut. Jadi gini kan ya. Makanya dikasih ke orang-orang yang yang butuh terhadap harta itu, supaya wabalihi, memperbaiki keadaan orang tersebut. Jadi seumpama ada murid 2, 1 miskin, boleh diambil, diminta sumbangan kepada murid-murid yang kaya untuk beasiswa kepada yang tidak mampu. Kan ada sekolah-sekolah seperti itu kan, yang ada sekolah sangat mahal gitu, SPP-nya mahal bagi orang yang kaya-kaya. Tetapi sekolah itu juga menyiapkan kelas-kelas beasiswa bagi yang miskin-miskin. Itu kan otomatis yang kaya itu melihat. Itu perlihatkan, lihat Duk. Itu yang miskin itu ternyata bisa sekolah juga kan, gara-gara kamu, gara-gara SPP-mu saya mahalkan. Dia kan termotivasi. Saya berguna. Paham ya? Berguna harta saya kepada orang. Termotivasi gitu. Yamudduhu, maka akan menolong harta, apa itu semua, yamuddu, menolonghu pada murid, bilhimami, dengan cita-cita, fayatayassaru, maka menjadi mudah, alaihi, kepada murid, maksuduhu, apa maksudnya, bibarakati tilkal himami, dengan barokahnya cita-cita itu. Seperti itu. Himam ini bisa berupa kekhawatiran, bisa berupa cita-cita ya. Kadang memang cita-cita itu kan membuat orang khawatir, selalu memikirkan kan gitu. Jadi tujuan ketika kita ambil, atau gini ya, biasakan di waktu-waktu tertentu, ayo sumbangan untuk yang mampu, diambil yang lebih banyak, yang lebih kaya kan gitu. Terus dikasih ke orang fakir miskin. Lihat itu kan, kamu sangat berguna seperti itu. Itu akhirnya akan menolong hatinya.
selain dibiasakan melepas harta itu. Yang nomor 2, dia melihat dirinya berguna kepada orang lain, dia semakin semangat. Yang nomor 3, barokah. Barokah dari orang yang dikasih, dari doa-doanya itu bisa mempercepat jalannya dia dalam mencapai Allah ya. Paham ya? Barokahnya itu. Saya berlomba dengan bunyi hujan nih. Pakai ini. Wa minat turuki, dan sebagian dari metode-metode fi tahdhibi ahlakihi, di dalam memperbaiki, di dalam mendidik akhlaknya murid, ayyusallata ba'du sifatihi, yaitu dengan membuat dominasi untuk menguasai ba'du sifatihi, ayyusallitoh, yaitu menguasai ba'du sifatihi, apa sebagian sifatnya murid, ala ba'din, atas sebagian sifat yang lain. Fayarghabu fis sakhai, maka dia bisa senang fis sakhai, di dalam suka memberi, wal judi, dan dermawan, biwasilatir riya'i, dengan wasilah riya dulu. Paham? Lihat rukal bukhlah, supaya murid bisa meninggalkan al-bukhlah, kikir, wa hubbad dunia, dan cinta kepada dunia, wa jam'aha, dan mengumpulkan dunia. Yang pertama gini, gak apa-apa sedekahnya itu diumumkan. Paham ya? Diumumkan, alhamdulillah sudah masuk sedekah dari si A. Gak apa-apa ria itu dulu. Orang-orang donatur atau murid-murid itu ria, gak apa-apa dulu. Yang penting dia biasa merelakan hatinya. Paham ya? Atau dibuat majalah kan gitu. Ada itu metodenya Nurul Hayat ya. Atau buat majalah, daftar donatur, disebutkan ini berapa ribu, berapa juta gitu kan ya. Riya dulu nggak apa-apa. Ini adalah cara. Ini kan sama-sama jelek sebenarnya kan ya. Kikir jelek, riya jelek. Tetapi nggak apa-apa dulu menang riyanya. Paham? Jadi sifat-sifat tertentu menguasai sifat yang lain. Seperti itu. Ini di dalam rangka mendidik karakter kita, akhlak kita, seperti itu. Jadi murid itu nggak apa-apa dia. Ayo kamu seperti ngajari anak kecil lah. Ngajari anak kecil itu yang tidak berani biasanya akan dimotivasi dengan dikasih mic. Nanti kamu paham ya? Dia nggak apa-apa, suaramu bagus, nanti didengar orang. Akhirnya dia punya keberanian. Awalnya ria, nanti akan bosan sendiri dengan ria itu. Awal-awal saya mendirikan pesantren ya sama. Ngimami cewek-cewek ya ria. Biasa itu, pengen kelihatan apa, tapi dia akhirnya ya bosan sendiri. Nggak ada gunanya di dalam manusia. Akhirnya kayak, paham ya? Apa sih? Nggak ada. Nggak jadi istriku juga. Yang nggak ini bercanda aja kayak. Akhirnya di dalam itu ya nggak ada gunanya kan di dalam manusia itu. Manusia nggak memberi manfaat, nggak memberi madarat gitu kan. Nggak apa-apa ria dulu. Seperti itu. Ini dengan cara menguasai sifat tertentu, menguasai sifat yang lain. Seperti itu. Wayatrukah, dan murid bisa meninggalkan istimalal ghadab, menggunakan sifat amarahnya, wasyahwati, dan syahwatnya, liyahmila, supaya dia bisa menanggung
bisa membawa alal iffati, membawa dirinya, maksudnya kalau dimaknai membawa, bisa mencapai alal iffati terhadap keterjagaan diri dari maksiat, wal sadadi dan kebenaran. Jadi diiming-imingi dulu lah. Pokoknya dia itu terjaga dari maksiat seumpama. Seperti Nabi Muhammad itu kan ya. Ketika ada orang mau masuk Islam, tapi saya masih mencuri ya Rasul, suka mencuri. Ya pokoknya kamu masuk Islam gitu. Seperti itu kan. Akhirnya dia masuk Islam, tapi tetap mencuri. Akhirnya ya malu sendiri kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya ya. Seperti itu. Tsumma ba'da dzalika, lalu setelah itu, jadi gini kan ya, jadi riya, kamu terkenal amarah itu kan gak baik di teman-temanmu kan. Kamu akhirnya terkesan buruk kan. Maka jangan marah, jangan mempelampiaskan marah. Nanti terkesan buruk. Jadi gak apa-apa dia pengen diilham sebagai orang yang sabar, gak apa-apa. Asalkan tidak ketika marah tidak melampiaskan marahnya gitu kan ya. Pokoknya ya seperti itu. Lalu setelah itu, tsumma ba'da dzalika, lalu setelah itu yatawajjahu, fokus siapa murid ilar riya'i, atau siapa guru ilar riya'i, untuk riya. Lalu setelah itu bagaimana menghilangkan riya itu? Fayukmi'uhu, maka menekan siapa murid hu pada riya biquwwati dinihi, dengan kekuatan agamanya, maksudnya kekuatan imannya. Allati, yang kekuatan, maksudnya hasulat, yang hasil apa kuwah fi muddatir riyadati, di dalam masa-masa riyadhah, di masa-masa latihan, wal iqbali ala Allah taala, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti riya itu akan tertekan sendiri di masa-masa riyadhah, asalkan terus-menerus ya. Dan ketika menghadap kepada Allah, akhirnya setelah dewasanya ya akhirnya hilang sendiri itu. Anak kecil ya biasa dulu sifat ingin dikasih, barter itu kan tidak baik ya. Berbuat baik, barteran. Maksudnya kamu saya ini bersolat, nanti saya kasih hadiah. Itu nggak apa-apa, pengen hadiah dulu nggak apa-apa. Akhirnya ya semakin dewasa ya hilang sendiri itu. Itu biasa seperti itu. Wabil mu'alajati, dan dengan menyembuhkan bididdiyati, dengan kesebalikan, alan nafsi, atas diri, alal mudawamati, dengan terus menerus. Jadi teruslah pengobatan secara dengan kebalikan itu ya, kebalikannya sifat itu terus menerus seperti itu. Gini ya, memang nafsu itu dilawan dengan kebalikannya. Kalau kita pengen makan, dilawan dengan tidak pengen makan. Tapi ya sulit memang. Orang ada dulu cerita di Ihya insyaallah. Kalau tidak, iya di Ihya itu. Saya pernah ngaji sampai di bab itu, atau di Bidayatul Hidayah ya. Ada orang Kristen, dia itu sejak pemuda itu selalu berbeda dengan keinginannya. Kalau dia pengen tidur, ya tidak tidur. Kecuali sangat ngantuk gitu ya. Kalau nafsu pengen makan yang enak-enak, dia tidak. Itu akhirnya karena terbiasa berbeda dengan nafsunya, dia itu oleh Allah, walaupun dia Kristen, dia itu bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Bisa melihat sesuatu yang gaib. Akhirnya datang seorang waliullah. Ketika datang seorang waliullah, dia itu ngajak. Yang pertama dia mau tok-tok, jiwanya nafsunya itu jangan ditemui. Tapi dia tolak, kan dia terbiasa ya. Akhirnya dia ngajak masuk Islam, waliullah itu. Nafsunya pengen nolak, tapi karena dia tekadnya menolak apa yang dari nafsu, dia tolak. Jadi dia masuk Islam. Masuk Islam, baca syahadat, langsung jadi waliullah.
langsung jadi gantinya wali abdal ketika itu yang meninggal. Wali abdal yang meninggal. Jadi ini ya, jadi orang yang terbiasa menulayani dirinya dengan nafsunya itu gampang untuk menjadi wali sebenarnya ya. Karena dia sudah menang terhadap dirinya kan ya. Dan jihad paling besar adalah jihad melawan diri seperti itu. Terus waqad hukiyah, dan benar-benar diceritakan anna ba'da syuyukhi, sesungguhnya sebagian syekh, kanat nafsuhu, ada apa nafsunya syekh, taksulu itu males, an qiyami ba'dil laili, untuk bangun di sebagian malam. An qiyamin ba'dal laili bisa ya, dari an qiyami ba'dil laili sama, untuk bangun malam. Fa'alzamaha, maka dia mewajibkan pada dirinya al-qiyama, bangun malam, al-ro'si muddatan. Al-ro'si itu kalau makna letterleknya itu al-ro'si, bangun berdiri di atas kepala ya. Tetapi itu pokoknya bangun muddatan, sedikit. Pokoknya bangun sedikit gitu. Pokoknya bangun. Pokoknya sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Atau sholat witir saja 1 rakaat. Itu kan bisa dilakukan ketika kalau di masjid, ketika sudah baca sholatu wassalamu alaihi kan. Itu kan ya. Itu kan bisa, itu wudu seret-seret dan sholat 2 rakaat atau 1 rakaat. Jadi dia mewajibkan dirinya bangun walaupun cuma 1, seperti itu. Walaupun cuma duduk, pokoknya bangun. Males soalnya duduk. Tapi jangan buka HP ya. Kalau buka HP kebablasan nanti. Harus jawab WA yang tadi malam tidak dijawab. Artinya kebablasan, hilang waktunya. Hilang waktu. Pokoknya usahakan WA jam 11 nggak apa-apa, disimpan, dimatikan. Setelah subuh dinyalakan nggak apa-apa itu. Atau di silent. Atau Maghrib HP nggak dipegang, baru setelah isya dipegang, untuk supaya waktu maghrib konsen untuk beribadah. Jadi boleh disimpan di mana biar nggak dengar, atau di silent, kan punya alasan kan gitu. Oh maaf tadi silent tadi kan gitu. Tapi bilang ke orang tuanya, kalau bisa kalau maghrib jangan kasihan orang tua ya, gitu. Farodiyat maka menjadi ridho apa nafsunya sebil qiyami, dengan bangun malam, ala rijli, di atas kaki, waqtanamat, dan dia beruntung, berhasil. Maksudnya ala rijli itu bisa bangun, benar-benar bangun ya, sungguh-sungguh, maksudnya lama gitu. Tetapi ini kalau dimaknai letterlek, dia itu gini, dia itu awalnya bangun, kan bangun ya, orang kan tidurnya gini. Jadi dia itu semacam, kan ada orang malas tidur itu kan ya, malas bangun kan kadang masih gini. Ya kan ya? Itu sebenarnya salah satu metode untuk bangun, bisa juga itu nanti bangun itu. Iya kan ya? Saya sering gitu kan, akhirnya gitu dulu baru nanti bangun. Tapi enggak, ini lebih kepada majas, maksudnya baru nanti bisa bangun berdiri kalau letterlek ya. Tapi ini lebih kepada majas ya. Jadi pokoknya bangun walaupun sedikit, tapi akhirnya farodiyat bil qiyami ala rijli, atas kaki, benar-benar bangun, maksudnya seperti itu. Kokoh bangunnya. Kalau di kepala kan tidak kokoh, bisa jatuh, bisa enggak, cuma sedikit maksudnya gitu. Dan tidak lama kan kalau berdiri di atas kepala, kalau di kaki kan lama. Itu maksudnya ya, majas. Tapi enggak tahu ini. Apakah majas maksudnya apa enggak ini? Saya tidak baca terjemahannya ya. Tidak baca aslinya kitab Ihya-nya, belum baca saya. Enggak sempat. Bayanu ma'rifati uyubin nafsi. Tetapi kayaknya yang majas ini ya. Karena biasa kan, bangun malam walaupun hanya sebentar dulu baru nanti terbiasa kan gitu.
Bayanu ma'rifati uyubin nafsi, adapun ini adalah fasal menerangkan tentang mengetahui aib-aib diri, nafsu, kelemahan-kelemahan diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin", jika Allah menghendaki bi 'abdin kepada seorang hamba khairan, kebaikan, bassarahu, maka Allah memperlihatkan hu kepada abd bi uyubi nafsihi, terhadap aib-aib dirinya. Jadi kalau orang tidak tahu akan aibnya, hati-hati ya. Takutnya Allah tidak mengharapkan kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau kita tahu aib kita sendiri, insya Allah itu pertolongan dari Allah ya, supaya kita menjadi baik. Walihadhil ma'rifati turukun, dan dalam untuk mengetahui uyubin nafsi ini, turukun adapun beberapa metode. A'laha, paling tingginya metode, ada 3 ya. Paling tingginya metode ayyajlisa, yaitu duduk baina yaday syaikhin, di hadapan guru, maksudnya berguru. Jadi seringlah bersama guru. Jangan kos. Harus mondok. Iya kalau kos ya lepas. Tidur nggak ada yang bangunin pagi terus terbiasa. Seperti itu. Ini kalau mahasiswa, kalau konteksnya mahasiswa. Min masyayihi, duduk min masyayihi di antara guru-gurunya, wa yastaghilu, dan menyibukkan diri bima dengan sesuatu ya'muru yang memerintahkan siapa guruhu pada man. Jadi orang itu duduk di gurunya atau mengabdi kepada gurunya, dekat-dekat kepada gurunya, nanti menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Fa inda dzalika, maka ketika itu yang kasyifu bisa terbuka lahu pada aibu nafsin, lahu bagi man tarotan, kadang terbuka sendiri kadang ya, karena melihat guru akan tahu kan ya, melihat senior yang rajin ibadah, kita akan tahu kekurangan kita. Ternyata lihat temannya yang deresnya, yang takrir Al-Qur'annya lama sampai 1 jam, sedangkan atau 2 jam, sedangkan kita cuma setengah jam, itu kan akan tahu sendiri kan ya. Melihat cara sholatnya gurunya, melihat cara duduknya gurunya bagaimana kan gitu. Makanya di situ guru harus menjadi teladan juga ya. Kan itu kan akhirnya menjadi kaca, cermin kan ya. Jadi cermin. Bahaya juga jadi guru. Cara makannya gitu kan ya. Iya. Watarotan yakshufuhu lahu syaikhuhu, membuka hu pada murid lahu